Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini kita akan belajar tentang profesi keguruan, di mana di dalamnya terdapat beberapa materi penjelasan lainnya seperti: pertama, pengertian dan pentingnya profesi; kedua, perbedaan profesional, profesionalisasi, dan profesionalisme; ketiga, karakteristik profesi; dan keempat adalah profesionalisme pendidik dalam Al-Quran dan hadis. Nah, sebelum sampai ke pembahasan di sana, di sini kita akan memulai pembukaan dengan memahami materi dari profesi keguruan yang pertama, yaitu pengertian dan pentingnya profesi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dinyatakan profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian seperti keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Adapun menurut pendapat para ahli, yaitu yang pertama, menurut Nata, bahwa profesi adalah pernyataan atau pengakuan tentang bidang pekerjaan atau bidang pengabdian yang dipilih. Kedua, menurut Mutlovir, profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian, ekspertis dari para anggotanya. Ketiga, menurut Denim, menyampaikan profesi dapat diartikan suatu pekerjaan yang mempersyaratkan pendidikan tinggi bagi pelakunya dengan titik tekan pada pekerjaan mentak, bukan pekerjaan manual. Jadi, kalau ditarik kesimpulannya, profesi pada hakikatnya mengandung tiga hal, yaitu pernyataan atau suatu janji terbuka, profesi mengandung unsur pengabdian, dan profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian, ekspertis. Orang yang menyandang gelar profesi hendaknya mempunyai sikap dan pernyataan atau janji secara terbuka untuk melaksanakan profesinya dengan baik. Untuk itu, setiap profesi ada kode etik profesi yang menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak. Bila melanggar, tentu ada saksi atau sanksi. Profesi juga mengandung unsur pengabdian, artinya jabatan profesi bukan semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi lebih didominasi adanya unsur pengabdian. Profesi dimiliki bagi mereka yang telah melalui proses pendidikan sehingga memiliki keahlian. Nah, kalau profesi keguruan itu apa sih maksudnya? Pengertian dari profesi keguruan adalah salah satu profesi tertua di dunia yang memerlukan adanya keterampilan, yaitu mengajar dan mendidik. Sebuah profesi juga wajib dimiliki sebuah kode etik dan juga organisasi, yang mana guna kode etik adalah untuk sebagai pedoman guru dalam menjalankan tugas dan juga menjaga martabatnya. Nah, selain itu kita juga harus tahu loh teman-teman, apa itu pentingnya profesi, yaitu pentingnya profesi bagi masyarakat, sebab di era saat ini masyarakat menginginkan semua layanan yang diberikan adalah profesional. Jadi, pelayanan maksimal dapat diberikan jika ada standar yang jelas sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, dan setiap profesi memiliki standar pelayanan yang jelas. Materi yang kedua merupakan perbedaan profesional, profesionalisasi, dan profesionalisme. Yang pertama, profesional. Ada beberapa definisi tentang profesional. Definisi ini tidak terlepas dari profesi, diantaranya dalam bab 1 pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen disebutkan profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjaga sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Selanjutnya, Satori menyebutkan profesional menunjukkan pada dua hal. Yang pertama, orang yang menyandang suatu profesi, misalnya dia seorang profesional. Kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Sedangkan Suharsini dalam Mustahid memberikan definisi profesional sebagai berikut. Yang pertama, di dalam pekerjaan profesional diberi teknik serta produser yang bermutu pada landasan intelektual yang dipelajari dari suatu lembaga atau baik formal maupun tidak. Kemudian diterapkan di masyarakat untuk pemecahan masalah. Yang kedua, seorang profesional dapat dibedakan dengan seorang teknisi dalam hal memiliki filosofi yang kuat untuk bertanggungjawabkan pekerjaannya serta mantap dalam menyikapi dan melaksanakan pekerjaannya. Yang ketiga, seorang yang bekerja berdasarkan profesional yang memerlukannya teknik dan produser yang ilmiah serta memiliki dedikasi yang tinggi dalam menyikapi lapangan pekerjaan yang berdasarkan atas sikap seorang ahli. 2. Profesionalisme. Pengertian profesionalisme juga tidak terlepas dari profesi. Fazaitul menyebutkan profesionalisme adalah sifat-sifat atau kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu, dan hal-hal lainnya sebagai yang sewajarnya terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. Sedangkan Satori menyebutkan profesionalisme menunjuk pada komitmen pada anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-menerusnya mengembangkan strategi-strategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan profesinya. Ketiga, profesionalisasi.
Profesionalisasi pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan secara terus-menerus bagi penyandang profesi untuk senantiasa meningkatkan kemampuan profesinya. Profesionalisasi dilakukan karena keilmuan pada suatu bidang profesi juga selalu berkembang seiring perkembangan zaman. Pada dasarnya, profesionalisasi dilakukan dalam dua tahapan. Yang pertama, perjabatan, artinya sebelum menduduki profesi secara utuh, atau bisa disebut sebagai calon profesi, misalnya calon dokter, hakim, pengacara, guru, dan sebagainya. Yang kedua, dalam jabatan artinya sudah menduduki suatu profesi. Karakteristik profesi. Ada beberapa pendapat mengenai karakteristik profesi. Di antaranya adalah Flexander, Ornsteiner, Levine, Pidarta, Lutfi, dan lain-lain. Di sini kita akan membahas pendapat Flexander dan Lutfi. Yang pertama yaitu pendapat Flexander. Flexander sebagaimana dikutip Kayetno memaparkan ciri-ciri profesi dalam 6 karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, keintelektualan. Kegiatan profesional merupakan pelayanan yang lebih berorientasi mental daripada manusia, atau kegiatan yang memerlukan keterampilan fisik, lebih memerlukan proses intelektual atau berpikir daripada kegiatan rutin. Melalui proses berpikir tersebut, pelayanan profesional merupakan hasil pertimbangan yang matang berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian yang kedua, ada kompetensi profesional yang dipelajari. Pelayanan profesional didasarkan pada kompetensi yang tidak diperbolehkan begitu saja, melainkan kompetensi tersebut diperboleh melalui proses pembelajaran secara intensif. Kemudian yang ketiga, objek praktik spesifik. Pelayanan suatu profesi tertentu terarah kepada objek praktik spesifik yang tidak ditangani oleh profesi lain. Kemudian yang keempat, komunikasi. Sebagaimana aspek pelayanan profesional meliputi objek praktik spesifik profesinya, keilmuan dan teknologinya, kompetensi dari dinamika operasionalnya, aspek hukum dan sosialnya, termasuk kode etik dan aturan kredensialisasi, serta imbalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanannya. Kemudian, kelima, motivasi altruistik. Motivasi kerja seorang profesional bukan berorientasi kepada kepentingan dan keuntungan pribadi, melainkan untuk kepentingan, keberhasilan, dan kebahagiaan sasaran pelayanan dan kemaslahatan kehidupan masyarakat pada umumnya. Yang keenam, organisasi profesi. Tenaga profesional dalam profesi yang sama membentuk suatu organisasi profesi untuk mengawasi pelaksanaan tugas-tugas profesional. Kemudian selanjutnya yaitu pendapat Lutfi. Sebagaimana dikutip Nurdin dan Usman menjelaskan ciri profesi sebagai berikut. Yang pertama, panggilan hidup yang sepenuh waktu. Profesi adalah pekerjaan yang menjadi panggilan hidup seseorang yang dilakukan sepenuhnya serta berlangsung untuk jangka waktu yang lama bahkan seumur hidup. Kemudian yang kedua, pengetahuan dan kecakapan atau keahlian. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan atas dasar pengetahuan dan kecakapan atau keahlian yang khusus dipelajari. Kemudian yang ketiga, kebakuan yang universal. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan menurut teori, prinsip, prosedur, dan anggapan dasar yang sudah baku. Kemudian yang keempat adalah pengabdian. Profesi adalah pekerjaan terutama sebagai pengabdian kepada masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan secara material atau finansial bagi diri sendiri. Kemudian yang kelima, kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif. Profesi adalah pekerjaan yang mengandung unsur-unsur kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif terhadap orang atau lembaga yang dilayani. Kemudian yang keenam, otonomi. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan secara otonomi atas dasar prinsip-prinsip atau norma-norma yang ketetapannya hanya dapat diuji atau dinilai oleh rekan-rekan seprofesinya. Kemudian yang ketujuh, kode etik. Profesi adalah pekerjaan yang mempunyai kode etik, yaitu norma-norma tertentu sebagai pegangan atau pedoman yang diakui serta dihargai oleh masyarakat. Dan yang ke-8 adalah klien. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan untuk melayani mereka yang membutuhkan pelayanan atau klien yang pasti dan jelas subjeknya. Materi yang selanjutnya yaitu tentang profesionalisme guru menurut Al-Quran dan Hadis. Menurut pandangan Islam, pendidikan merupakan rangkaian proses yang berawal dari Allah SWT yang menciptakan para nabi dan rasul untuk mendidik manusia di muka bumi. Seorang guru harus memiliki kemampuan menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam yang sesuai dengan standar isi program pendidikan, mata pelajaran, atau kelompok mata pelajaran yang diampunya. Contoh firman Allah yang menjelaskan tentang profesionalisme guru menurut Al-Quran yaitu pada surah Al-Ankabut ayat 43 yang menjelaskan bahwa guru yang berilmu yang kemudian dalam tulisan ini disebut guru profesional merupakan seorang guru yang memiliki kemampuan menjelaskan materi secara mendalam serta memberikan contoh yang aktual sehingga siswa dapat memahami materi tersebut dengan baik. Seorang guru pun perlu memaparkan urgensi konsep dan contoh tersebut dalam kehidupan nyata peserta didiknya. Surah yang selanjutnya yaitu terdapat pada surah Al-Isra ayat 24 yang dimana
bahwasanya semakin besar pendidikan yang diberikan orang tua kepada anak, semakin besar pula hak orang tua itu atas anaknya. Begitu pula orang yang menangani pendidikan keagamaan dan keduniaan seorang anak dengan cara yang baik. Selain kedua orang tuanya, maka dia memiliki hak yang menjadi kewajiban anak yang dididik dengan sebaik-baiknya. Maka dapat disimpulkan bahwa guru adalah seorang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pembelajaran dan bertanggung jawab dalam membentuk pribadi peserta didiknya agar sesuai dengan ajaran agama Islam yang meliputi penanaman keimanan pada peserta didik dan menjalankan syariat agama agar terbentuk pribadi yang berakhlakul karimah. Selanjutnya yaitu terdapat pada surat Al-Imran ayat 159. Dari ayat ini dapat dijadikan sebagai bangunan pola bagi para pendidik dalam upaya memenuhi tingkat keprofesionalannya. Para guru hendaklah bersifat lemah lembut yang menjadi salah satu upaya sentuhan psikologis yang dapat membangkitkan semangat peserta didik untuk mengembangkan serta mengoptimalkan potensi dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu profesionalisme guru menurut hadis. Di sini dijelaskan pada hadis yang menjelaskan tentang seorang guru yang profesional harus mampu mengenal psikologis anak didiknya, karena perlakuan seorang guru harus disesuaikan dengan kondisi psikologis anak tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW juga memahami benar psikologis para sahabatnya. Hal ini dapat dilihat dari perlakuan Nabi Muhammad dalam memberikan tugas sesuai dengan kemampuannya. Hadis yang selanjutnya yaitu hadis yang menceritakan mengenai akhlak Rasulullah SAW. Ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah, beliau menjawab, akhlaknya adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim nomor 746. Sebagai seorang guru yang ditunjang dengan kompetensi yang tinggi, guru pun harus beriktikad bahwa mengajarkan ilmu merupakan perintah Allah SWT dan bentuk ibadah kepadanya. Seorang guru yang profesional seharusnya konsisten dan bertanggung jawab secara moral terhadap apa yang ia ajarkan kepada anak didiknya, serta memiliki kemampuan untuk menghayati perilaku dan etika yang sesuai dengan moral ajaran agama. Seorang guru profesional seharusnya mempunyai semangat mengajar yang sesuai dengan penguasaan ilmu yang dimilikinya. Hal ini sebagaimana disebutkan pada hadis Tirmizi dan Bukhari. Hadis ini menjelaskan bahwa ilmu dari apa yang dihafal atau dipahami sekalipun sedikit. Hadis ini dapat dipahami bahwa menyampaikan ilmu dari apa yang dihafal atau dipahami sekalipun sedikit merupakan sebuah kewajiban. Dalam pendidikan, kehadiran guru merupakan salah satu unsur yang sangat penting. Kompetensi seorang guru dapat mempengaruhi kualitas pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Jika guru mempunyai sifat profesional, maka peserta didik akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan dengan baik, begitu pula sebaliknya. Baiklah, demikian materi